pikiranmu terang ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kemang 135. Kali ini kita bareng Bang Fikri. Kita rolling ya kan. Yoi, Bang. Kali ini kita rolling. Siap, masih pakai bang. Oh iya, oke. Jadi kali itu gantian. Kita nanya-nanya Bang Fikri ya kan. Kemarin kita yang ditanya, kita tinggal balikin. Bisa gitu emang dia. Ya Bang Fikri nih. Oke. Ente awal mula hadir di majelis Nurul Mustafa itu kapan? Tahunnya. Kalau tahun ya nggak ingat banget sih gua, jujur aja sih. Dari kecil emang diajak. Kan bareng sama lu gua nih. Bareng sama lu. Sama yang lain juga, sama anak-anak yang 70 tuh. Diajak waktu itu. Waktu itu di acara di Kemang 110. Oh, 10 tuh Kemang tuh. Siapa kalau nggak salah itu tahun kapan tahu itu? Wah, itu kalau nggak salah gue paling depan duduknya pas langsung sama guru. Situ pun ya alhamdulillahnya banyak dari tahun. Gue lupa tahun berapa tuh sumpah. Gue lupa tahun berapa. Saya itu saya udah lama juga. Wah yang gue ingat tuh masih kecil aja dah. Iya sama gue yang kecil itu. Iya ingat tuh gue ingat. Pas itu kan yang gue masih ikut juga tuh ngaji. Pakai angkot, jalan-jalan ke Monas. Waktu hal paling kocak ini paling kocak banget bang. Acara di Pejaten Pilek, ya kan? Ya elah Kemang ke Pejaten Pilek dekat amat. Yang nyewa angkot gitu ya. Iya, yang nyewa angkot, terus acara kelar tuh di Penpil, acara kelar ke situ jalan-jalan ke Monas, ngiter Jakarta. Oh yang Idul Adha. Nah iya itu. Bener. Oh iya, tahu iya. Terus kan tahunya ente salah satu admin. Kalau di kajian kan ngomongnya admin. Dari tahun kapan ente jadi admin KJN? Kalau admin KJN Atau itu ya pengurus KJN, pengurus. ya. Itu dari tahun kapan ente bisa ngebawa anak KJN? Perjuangan ente dulu awal mula ente di KJN. Sebab kan awal mula ente di Nurul Mustafa kebentuklah KJN Kemang juga ngaji. Kira-kira tahun berapa ente udah mulai gabung di KJN? Kalau gabung di KJN itu kalau nggak salah 2015 gue ikut gabung lagi. Waktu itu gue sempat mental, sempat jauh dari majelis. Kalau nggak salah yang pas zaman-zaman fitnah. Oh 2011 2012 Tidak gue lupa tahun berapa, cuman yang gue inget yang zaman fitnah itu guru di fitnah. Nah gue tuh juga kena, gue mental dari guru gue karena gue kena asutan. Walhasil gue mental selama 3 tahun gue mental. Gak lama dari tahun 2015 itu gue ngeliat lu sama anak-anak mana itu pokoknya lagi naik angkot naik bendera hijau, bendera kebanggaan dulu itu. Oh ya 2015 itu bawa anak kecilnya kita ya. Situ pun gue ya Allah zaman gue gimbal tuh ya, zaman gimbal. Oh sempet gimbal dulu gak dulu? Gimbal dulu gue gimbal juga dulu. Sempet ngeliat dulu pada majelis, rasa tuh hati ya Allah pengen hadir lagi majelis, cuman emang malu, pengen balik lagi malu, gue akuin malu. Karena apa? Rasa nggak enak sama temen, rasa nggak enak sama guru, nggak enak ke situ cok. Makanya waktu itu gue ngeliat itu gue langsung sentuh hati gue, sampai gue cukur rambut, gue niat Bismillah hijrah gue, comeback lagi ke majelis. Lillahi ta'ala. Walhasil gue bilang kan ke lu, Bal, boleh gak sih gue ikut lagi majelis? Walhasil gue bilang tuh boleh. Oke, gue ikut ke majelis tuh. Seiring jalan waktu itu lu cuman sama Bobo doang tuh berdua. Ya, setelah sama anak-anak rutinitas pun kita sama Bobo ya lebih seringnya. Pas ikut itu gue, seiring jalannya waktu bikin tuh grup namanya Kemang Juang Ngaji. Di tahun 2015 itu bikin grup Kemang Juang Ngaji. Gak lama di acara yang ketemu Agus, di mana gue ya lupa tuh. Jatiwaringin gue ketemu sama Agus. Tengil banget, astagfirullah, tengil banget, tolong. Cuman sampai sekarang ya jadi begini banget dulu dia cok. Ya kita bertiga, jadi sohib banget. Walhasil situ pun belum terbentuk pengurus.
belum terbentuk. Walhasil pas gua jadi pengurus itu nggak lama KJN itu punya anak-anak didik. Yang sekarang si Vira Iya. lebih itu kurang lebih 2016 Nah. berarti. 2016 itu baru tuh yang adanya anak didik, ada Dean gitu. Ada Dean, ya alhamdulillah gue emang anak satunya, gak punya abang gak punya adik. Alhamdulillah Allah kasih ada Dean buat gue. Ibarat kata ini amanah buat gue, amanah buat gue ya, buat menjaga seseorang, menjaga seorang adik. Hasil situ pun dibentuk tuh pengurus kayak Iqbal, Agus dan gue, dibikinnya di trio admin. Waktu itu disebutnya trio buaya. Emang gitu kan lo, gitu buaya. Trio buaya. Jangan. Soalnya biasa ya Mir. Iya, di sini Fikri itu kurang lebih dari dulu dari kecil ya kan ikut majelis Nurul Mustafa alhamdulillah. Terus juga pernah mental, wah hasil gabung lagi di majelis Nurul Mustafa, ngikut kita jadi pengurus KJN di tahun 2015. Dia gabung lagi 2016, dibentuklah kepengurusan. Bahkan tuh ya kan kita kalau sekali keluar majelis kemungkinan kita ada rasa malu. Ya, Yang penting kita pengen ngelawan nggak tuh rasa malu. Sebab ya kalau lu malu terus kapan lu balik lagi istiqomah boy. Nah, Jangan gara-gara sesuatu ya kan, kita nggak enak sama ini, kita nggak enak sama itu, wah hasil itu yang nimbulin kita mental dari majelis, yang ada kita nggak datang lagi. benar banget. Makanya selagi Allah ngasih kesempatan yang kedua, lu hadir, lu bisa. Karena kesempatan ketiga belum tentu lu bisa. Karena tuh hoki-hokian cowok, belum tentu lu bisa hadir di kesempatan itu. Itu bang. Ya juga kan alhamdulillahnya masih dikasih hidayah ya kan, Allah ngetok hati kita lagi biar bisa balik lagi di majelis. Bener banget. Itu pesan juga tuh buat kita semua, jangan sampai kita ninggalin kesempatan. Sebab kesempatan nggak datang dua kali. Betul. Pun kalau misalnya datang dua kali, jangan sampai kita sia-siain. Bener banget. Sekali kita sia-siain belum tentu itu kesempatan datang lagi. Bener banget. Itu yang harus kita jaga sih. Bener Oh banget. iya, sebab kan tadi ente bilang mental lagi zaman fitnah, ente ke bawah, wah hasil alhamdulillah ente bisa balik lagi. Kira-kira menurut ente pesan-pesan buat anak-anak tuh yang hatinya goncang, yang udah keluar majelis terus pengen balik lagi juga malu, yang sempat ente rasain, kira-kira gimana cara ngatasinnya? Ya jawabannya sih gini aja ya. Ya kalau misalkan lu pengen hadir majelis, lebih baik hadir daripada Allah cabut nyawa lu sebelum lu berbuat baik. Ya karena kan guru sendiri yang bilang mati tergantung kebiasaan. Iya kan ya? Jadi mati tergantung kebiasaan. Apa ya lu mau lu mati dalam keadaan lu lagi dalam kerja? Iya, lu syahid buat keluarga, buat anak bini ataupun yang lainnya. Tapi masa guru lu tinggalin. Demi Allah di luar tuh nggak enak. Lu jauh dari guru tuh nggak enak. Lagi lu masih dikasih kesempatan yang kedua, lebih baik lu jaga, lu hadir. Jangan sampai kesempatan kedua itu hilang begitu aja dengan percuma. Selagi Allah ngasih dengan hidayah buat lu, karena apa? Lu yang dipilih sama Allah. Nurul Mustafa cahaya pilihan. Karena lu orang yang dipilih sama Allah buat hadir di majelis itu. Begitu kan? Benar-benar intinya ya gerakinlah hati ya kan. Dan juga kan sebabnya harus ada pacuan juga, harus ada yang ngajak. Nah, benar. Dan selagi ada teman-teman lu pada yang ngajak buat lu comeback lagi di majelis, Bener. jangan pakai malu, lu datang, lu paksain niat lu, walaupun diri lu malu, lu ngerasa gue nggak enak pengen hadir lagi, lu paksain. Sebab kalau itu orang udah jenuh ngajak lu, dia diajak antar aja sampai dia bosan, kesempatan nggak datang dua kali. Yang ada ntar peluang buat lu balik lagi di majelis itu nggak ada. Ya kan? Malah hidayah bakal dicabut. Kalau misalkan lu nggak nanya ke temen lu nggak apa sih, ya ngobrol lah gitu ke temen lu, coy ajak gua dong haji,
bro cek dong ngaji di mana, di majlis lu lah, di majlis Nur Mustafa gitu, atau nggak di majlis manapun ya hadir. Karena apa, itu taman-taman surga cok, ya tempat yang paling disenengin nama Nabi. Masa iya lu mau, ya ibarat kata lu mau sih mati begitu dalam keadaan sia-sia? Dan masa iya lu dalam mati dengan gini lah, udah lebih baik lu deketin guru, itu lebih baik. Dan kalau teman-teman lu ngajak ya lu ikut, nggak usah malu. Kalau lu malu ya lu bakal ya tersesat jalan terus gitu. Ya. Dan juga kan taranya kita belok sedikit ke pertanyaan selanjutnya ya kan. Oke. Kesan dan pesan lo, atau enggak kita ke kesan lo. Oke. Pengalaman terindah lo di majelis itu apa? Entah di majelis, entah di KJN, ataupun pengalaman terburuk lo itu apa? Kalau pengalaman terindah di majelis itu sih alhamdulillahnya gue ketemu sama orang-orang dan gue bisa buat silaturahmi ke tiap-tiap orang yang baru gue kenal. Dan di saat pun kalau pengalaman pahit ya, kalau pengalaman pahit itu pernah waktu itu pengalaman pahit gue difitnah nyelot duit, ya Allah, pergi 4 orang nyelot duit ya bukan seberapa, 700.000 gue difitnah, katanya gue yang diambil waktu itu difitnah ya, gue ditantang suruh minum air ya, karena gue agak salah, gue nggak nyelot itu duit ya, gue beraniin Obat gitu ya. iya, dibacain tuh air obat ini setekok kalau nggak salah, setekok gue tantangin, bukan sombong tuh gimana, itu emang bener gue nggak salah, gue tantangin situ, lebih baik pulin karena gue seret, gue ngomong gitu, dipulin tuh bener-bener, gue minum pakai bismillah, pelok pas gue minum nggak jadi apa-apa. Emang demi Allah demi Rasul sih, emang bukan gue yang alim ya, buat apa mentang-mentang gue dulunya mantan preman ya berandal lah bisa kata begitu. Masa ya gue hadir ke majelis pakai sifat yang kayak gitu kan nggak lucu kan begitu. Nggak bisa. Kalau momen yang terkocak gue sih ya banyak juga sih. Banyak ya. Ya, rata-rata emang kita ngalamin bareng juga ya kan? Bareng sama dia juga bareng. Ya minimal biar udah tahu lah ya kan, apa itu yang paling terkenang menurut lu itu indah, bahagia lah ya. Acara kajian waktu anniversary yang 4 tahun, waktu itu gue emang posisi di atas musola waktu acara berlangsung, yang nyalain petasan gue itu. Iya itu gue. Ada RF juga tuh ya. Itu gue masang pas lagi asrokol, nggak tahu ngapa gue nangis girang. Gue ngelihat acara, Allah, acara lancar. Emang kalau misalkan kita berbuat baik bakal Allah permudah. Allah itu bangga banget. Gue seneng banget, indah banget tuh momen. Di masa itu gue ngelihat guru Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf senyum. Walaupun Haji Bana nggak bisa datang ya, karena kita ngundang malam Sabtu ya. Situ pun gue liat ya Allah, momen yang kata gue terharu banget gue ngeliatnya. Ngeliat bocah-bocah, ngeliat adik-adik gue pada seneng banget, ada lancar. Gue nangis, ada nangis gue. Ya bukan nangis karena gue cengeng, ya gue terharu. Ya gue manusia cok, gue punya hati juga. Saya kata begitu. Benar-benar. Gitu. Kalau kata gue sih itu yang kata gue momen paling bahagia. Indah banget kata gue, nggak bisa gue lupain tuh. Yang namanya perjuangan anak-anak, perjuangan adik-adik gue. Perjuangan adik-adik gue, ya Allah, bareng-bareng banget, solid banget. Segitu solidnya pun, kalau misalkan kita nggak ada kerjasama, acara nggak bakal lancar. Pasti. Nah itu, kata gue sih itu doang bro. Kan adik-adik lu banyak, nggak satu dua, apalagi di KJN. Pasti adalah yang bikin hati jengkel ya kan. Maksudnya hal yang paling bikin lu jengkel buat adik-adik lu itu apa? Bukan ngebuka aib, buat sekedar pengetahuan. Walaupun itu cuma jengkel sesaat. Iya sih. Tapi kan kalau misalnya diulangin kadang pegal juga hati. Pegal ya kadang-kadang.
sampai greget, gimana sih greget? Yang gitu lah. Coba sebutin satu kejadian yang paling bikin lo pegel di antara anak-anak. Susah nih pertanyaannya, sumpah. Banyak sih aslinya bang. Ya, Banyak. dari sekian banyak lo satu. Ya soal percintaan yang tak pernah pasti. Anjay. Kata gue sih itu yang momen paling gedegin. Udah dibilangin jangan tetep aja. Terus juga yang masalah kontrol diri. Emosi. Iya, emosi di saat dia ngomongin sama orang-orang lain. Padahal udah berkali-kali guru ngasih tahu, berkali-kali ya abang-abang yang ngasih tahu. Tetap aja dia, ya Allah, masih aja tuh ngandelin emosinya dia. Padahal kan udah berkali-kali gue bilang ke dia, emosi itu nggak boleh lo ikutin. Kalau lo ikutin sama aja lo ngancurin diri lo sendiri. Makin jadi. Nah, tanpa lo sadarin, lo ikutin emosi di saat ada orang yang ngomongin lo. Dan itu bakal timbul namanya penyakit hati. Itu yang berkali-kali gue bilang ke adik-adik gue. Situ pun ya meskipun dia pada masih ya ibarat kata baget dibilangin, cuma tetap gue sayang, tetap gue bilangin terus. Ya meskipun ada kesel, ada jengkel, tetap gue sayang sama adik-adik gue. Itu sih. Ya pokoknya intinya sejengkel apapun adik-adik ya kan, walaupun kadang bikin kita kesel banget ya kan dengan permasalahan yang sama, itulah hakikat seorang abang. Abang itu marah-marah bukan berarti dia benci sama adiknya, justru dia sayang Banget. Kita pengen ngasih tahu, lu jangan begitu apa, lu jangan begitu apa, walaupun kadang dibilang bang lu bawel, ini kan urusan percintaan gua, ini kan emosi gua. Bener. Ya kan, kemungkinan mereka punya pemikiran gitu, tapi kita sebagai abang pasti ada rasa sayang. Lu jangan begitu. Emang pernah ada gue diginiin sama adik gue nggak mau nyebut namanya. Tit kita ya. Iya, gitu ya. Ya salam. Gue diginiin, lu siapa? Lu siapa gue? Lu bukan abang kandung gue. Abang kandung gue aja nggak merhatiin gue kayak gini. Lu siapa gue? Apa gue dikatain gitu? Saat lu ngasih masukan atau gimana? Masukan. Nah, di posisi lagi emosi lu kasih Mungkin dia ya kalau ususan gue sih lagi emosi dia mungkin. Emang waktu itu lagi cocok sama pasangannya, cocok. Jujur sih waktu itu emang sempat ada rasa kesal juga dibilang gitu gue. Cuman satu yang gue bilang gini, abang lu ya, gue ini abang lu. Ya meskipun kita nggak satu darah, cuman gue nggak punya gue nggak punya adik kandung, dan lu udah gue anggap kayak adik kandung gue sendiri. Dan kalau misalkan di kartu keluarga boleh gue tulis tuh nama adik gue, mungkin gue tulis. Kalau emang dibolehin sama pemerintah, gue tulis nama adik gue. Cuma sayangnya emang dibolehin. Cuman ya karena kita nggak ada hubungan darah, ya lu apa sih namanya, lu tuh Islam, gue Islam. Ya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam ya kita kudu saling nasihati kan. Meskipun saudara kita salah, tetap kita nasihatin. Jangan kita diemin. Kalau lu diamin, lu yang dosa. Gua kata begitu. Itu sih yang gua alamin, yang pahit di adik-adik gua. Seenggaknya kemungkinan dia lupa. Mungkin. Ya kan, walaupun kita bukan abang kandung mereka semua, tapi rasa sayang kita ke mereka itu ngelebihin kemungkinan rasa kasih sayang abang kandung kalian semua. Sebab kita juga tahu adik-adik kita keadaannya bagaimana, ya entah ada yang broken dengan rumahnya, broken dengan percintaannya. Semua orang bebas berpendapat dan cara orang ngedidik tuh beda-beda. Bener. Ya kan, kayak tipikal lu kadang nasihatin walaupun lu rada greget, cuman dengan omongan-omongannya yang bisa nyentuh hati mereka, ya kan. Agus pun begitu, dan tipikal kita tuh beda. Ya semoga adik-adik kita yang denger ini bisa peka lah. Amin ya Allah. Maksudnya peka ya tahu segitu sayangnya loh. Walaupun lu bukan adik kandung kita ya kan, tapi kita tuh sayang sama lu pada. Lewat sayang gue pada emang. Sayang. Maksud kalau misalnya boleh ditulis di kakak ya kan, iya. Kata lu buset
berentet itu. Bisa. Berapa banyak kita punya adik? Buset. Lebih dari 20 di kakaknya. Lo iya bener lebih. Pasti deh. Coba misalnya kita kasih pengingat juga buat adik-adik kita ya kan. Jangan sampai mereka kebawa sama yang laki, jangan sampai kebawa sama perempuan. Tadi kan masalah percintaan kebanyakan. Iya. Yang laki jangan sampai kebawa sama perempuan. Betul. Yang perempuan jangan sampai kebawa sama laki-laki. Betul. Sebab ya kita sayang loh sama kalian. Jangan sampai kalian ngancurin diri kalian sendiri karena diri kalian sendiri. Betul. Ntar kalau misalnya udah diomongin banget, nangis datang ke abang-abang. Tolongin giliran ditolongin dikasih omongan begini. Iya bang, maaf begini. Besok bilang. Ngulangin lagi. Kalau bisa lu pada mikir, ya kan? Abang lu, bukan cuma abang lu. Setiap orang pasti punya titiknya. Saat lu punya titik ini, lu bisa ke abang-abang lu. Walaupun abang lu lagi ada masalah juga. Jangan sampai lu bikin abang lu nemuin titik jenuhnya. Itu bahaya. Pernah sih, gue jenuh pernah. Waktu itu pernah jenuh waktu yang soal masalah apa tak aku lupa. Pokoknya soal ada gue pokoknya. Waktu itu gue bilang ke lu Bal, gue udah mau lepas semuanya. Oh yang lu kamar gua. Ya, gue udah bilang ke lu gue mau lepas semuanya. Dari KDN, dari adik-adik gue, dari setiap segala urusan, gue mau cabut. Capek, otakku capek. Otakku bukan hati gue, otakku capek. Karena terlalu banyak mikirin orang-orang. Sampai gue sendiri pun gue lupa mikirin diri gue sendiri. Situ gue ngomong ke Iqbal, gue mau cabut. Gue mau lepas semuanya, udah biar lo sama Agus yang ngurus. Cuma saat itu alhamdulillah ada temen, ada sahabat banget, ada saudara banget nih yang ngasih gue motivasi, yang ngasih gue semangat biar gue nggak jenuh. Perlunya kita ngobrol itu sama temen, perlunya kita ngobrol sama seorang abang itu buat iya, lu punya keluh kesah, lu punya rasa, ya lu berbagi sama abang-abang lu, ya lu berbagi sama teman-teman lu. Siapa tahu di saat lu lagi ada titik jenuh itu, titik bosan, siapa tahu di antara lintaran teman lu, abang lu, atau keluarga lu bisa ngasih lu support. Karena yang lagi di titik jenuh itu cuma butuh satu, support dari orang-orang sekitar. Dan gue yakin yang nonton ini pun pasti pernah ngalamin hal itu. Cuman lu pada bakalan satu butuh yang namanya teman-teman yang support. Jadi di sekitar tuh dah. Itu yang gue rasain. Waktu itu hampir jenuh. Demi Allah hampir jenuh gue. Capek lah sama keadaan. Benar. Beban pikiran banyak. Iya bener banget dah. Jadi situ kita ngambil pelajaran boy, ya kan? Orang punya titik jenuh. Dan kita harus ingat satu bahasa. Seorang dokter perlu dokter lain buat ngobatin dirinya. Ataupun seorang tukang cukur butuh tukang cukur lain buat nyukurin rambutnya. Iya. Begitupun kita orang butuh orang lain. Kita walaupun bisa ngasih omongan, ngasih pendapat, ngasih nasihat, ingetin lah ke teman-teman, ke adik-adik kita pun masih butuh orang lain. Iya bener. Makanya kalau di ilmu sosial kita itu nggak pernah bisa hidup sendiri. Sebab kita lahir butuh bantuan orang. Bener. Kita dewasa butuh bantuan orang. Kita belajar dibimbing butuh bantuan orang dari guru-guru kita. Bahkan sampai akhir hayat pun kita mati Digotong sama orang. masih perlu sama orang. Iya. Terus Bener. apa yang lu pengen sombongin dari diri lu? Jangan egois. Kalau lu cuma ngikutin ego lu, gue bisa, ya itu bagus buat pacuan semangat lu. Betul. Biar lu bisa ngejalanin ini kehidupan. Cuman lu harus punya orang yang selalu support lu. Dan lu harus selalu ingat kita nggak bakal bisa hidup sendiri. Bener. Apalagi tanpa bimbingan guru. Nah, betul banget tuh. Wah, kalau misalkan guru nggak ngasih tahu soal ajaran ini ya mungkin orang-orang luar sana tuh ya orang-orang yang nggak paham gitu bakal mikir dalam jangka pendek. Kalau bukannya gue jelasin gimana,
Cuman kalau orang-orang di majelis insya Allah bakal mikir jangka panjang buat ngelakuin sesuatu. Makanya benar tadi yang Iqbal ngomong, kita tuh butuh bantuan orang lain. Karena di hidup ini pun kita kudu mikir orang lain. Rezeki lu belum tentu milik lu. Rezeki orang lain udah pasti milik lu. Itu putaran roda tuh. Ya juga itu kan arti dari terima kasih. Yoi. Apa yang kita terima, entah dari orang lain, entah dari Allah Ta'ala, entah dari sekeliling kita harus kasih lagi ke orang lain. Benar. Entah itu materi, entah itu finansial, entah itu keilmuan, kita harus salurin lagi. Itulah makna terima kasih. Makanya, apa yang udah lu terima, lu harus kasih lagi ke orang lain. Nah, pepatah pernah bilang berbagi itu indah. Makanya berbagi. Berbagi kebaikan itu maksudnya gitu. Dan juga kita pesenin juga nih, salah satu pesannya buat adik-adik yang kiranya terlalu ngikutin kehidupan dunia. Ya kan? Lu jangan selalu ngeliat ke atas boy. Lu ngeliat ke atas terus, lu ngeliat orang kaya, lu ngeliat orang sukses. Yang ada lu cuma pengen kayak dia. Sesekali lu harus ngeliat ke bawah lu. Orang yang hidup di jalanan, orang-orang yang lebih membutuhkan. Biar diri lu tuh lebih bersyukur. Kebanyakan orang mandang ke atas, lupa mandang ke bawah. Jadi cuma pengen, aku nggak pengen gini, pengen punya mobil, pengen punya harta, pengen punya ini. Sedangkan lu lupa kehidupan lu kadang kehidupan yang dipengenin sama orang lain. Iya. Makanya intinya kita tuh harus bersyukur juga lah. Dan kehidupan ini selain kita butuh orang lain dan kita harus bersyukur. Salah satu cara kita biar bersyukur ya tadi kita terima dan kita kasih. Fungsinya kita yang ngasih karena kita sadar kita jadi kasih sama orang lain. Betul. Orang lain ngelakuin hak terima kasih, kita pun harus ngelakuin. Betul banget. Iya, ibaratnya tuh feedback balik lah. Balik. Ya orang bener ada yang Habib bilang ya, orang lain ngasih ke kita ya kita terima dan kita ngasih lagi. Sama kayaknya halnya guru ngasih kita ilmu, ya kan, ngasih kita ceramah agama, kita terima tuh. Nah kita berbagi lagi nih, kita kasih lagi ke enggak yang tahu, kita kasih tahu, jangan begini, aja apa lu kata di mana itu. Dan juga jangan lupa guru udah ngasih apa yang keilmuan buat diri kita, ya kan, selagi kita lagi ada kita kasih ke guru tuh. Walaupun kalau ini kita nggak bisa langsung ngasih ke Habiban, seenggaknya kan ada lah wasilahnya, wasilah perantaranya atau enggak setiap malam minggu kan kadang kasih datang bukan dia isi. Jangan sampai enggak, selagi ada. Kebanyakan orang nunggu kaya baru sedekah, salah itu. Sedekah biar kaya, rumus dunia nabung pangkal kaya, tapi kalau rumus akhirat sedekah pangkal kaya. Coba di kalau udah lumayan, kira-kira pesan-pesan buat adik-adik atau nggak buat jamaah menurut lu itu apa? Buat pesan kehidupan mereka, buat genggaman hidup mereka, biar mereka tuh kuat. Apalagi sekarang kan zaman fitnah Banget. ya kan. Satu zaman fitnah, kedua zaman dimana hati manusia itu lagi digonjang, Lagi goyang-goyangnya. Kira-kira pesan lu coba, pesan-pesan lu tuh apa buat mereka? Ya kalau pesan-pesan gua sih begini aja Bang. Lu punya impian, ya kan? Lu punya tujuan. Lu punya tujuan dalam hidup lu. Ingat, lu ada keluarga yang pengen lu naikin haji gitu, lu senengin, Pengen lu bahagiain lah. nah sebenarnya gitu. Dan lu juga pengen ketemu sama Rasul, ya kan, di yaumil akhir nanti. Sama gini, lu bodo amatin dengan omongan-omongan orang yang enggak pun faedah buat lu. Si fulan begini, jangan didengerin. Tutup telinga dari para netizen, boy. Anggap aja lu ini sebagai selebritis, anjay. Anggap aja begitu, lu sebagai selebritis, ya udah, jangan dengerin omongan begitu. Anggap omongan-omongan yang jelekin itu, yang jelekin lu itu sebagai motivasi buat lu. Ayo semangat. Anggap aja begitu. Dan omongan-omongan orang yang baik ke lu ambil buat pacaran lu ke depannya. Dan di saat lu udah punya lu udah pernah ngelakuin kesalahan tersebut,
Ya lu jadi sebagai pelajaran buat lu supaya enggak kejadian di kedepannya nanti gitu. Dan satu lagi, istiqomah, jangan sampai lupa itu. Jangan gara-gara, pokoknya kalau udah ada kata gara-gara itu Gak beres dah. gara-gara nikah nggak istiqomah, Gara-gara gara-gara kerjaan nggak istiqomah, gara-gara udah punya ini punya itu nggak istiqomah. Dah dulu ya dulu waktu miskin ya, Lu doa-doa di majelis. doa di majelis, lu waktu susah lu ke majelis, giliran udah kaya udah seneng Lupa hati-hati boy. Jangan sampai apa keberkahan yang udah dikasih sama Allah melalui wasilah guru kita dicabut. Astagfirullah, itu yang paling parah kata gue sih. Nah, makanya kita ingetin tuh jangan sampai ini tadi ya gara-gara lu lupa, apalagi gara-gara udah kerja. Kebanyakan gini nih, cerita pendek deh, gara-gara orang udah kerja dulu masih gembel masih miskin nih, mohon maaf omongan gue kasar, dulu lu pada miskin, giliran udah kaya lu ngapa lupa anjir sama guru lu. Mohon maaf kalau bahasa gue kasar, tapi ya kita kadang pegel sendiri buat kebayaan lu. Iya, terus lu munajah, ya Allah anak pengen jodoh, dikasih jodoh. Iya bener. Anak pengen itu dinikah, udah nikah, ya Rob pengen punya anak, udah kasih anak. Udah punya anak nggak ngaji, ntar lah nunggu anak gede. Ya elah, belum tentu itu anak udah gede lu masih bisa istiqomah. Belum tentu hidup. Ya tentu hidup, makanya selagi ada jaga, selagi ada nikmatin selagi dikasih, jangan sampai lu nyesal ke depannya gitu kan. Kalau prinsip gue sih jaga selagi ada, setia sampai mati itu. Nurul Mustafa Antili. Mustafa sampai mati. Ali. Udah sih kayak segitu aja. Oke, kemungkinan buat part ini makasih waktunya Fikri. Siap. Next time kita bincang-bincang sama Oke, siap. Agus Mimin atau lagi. Oke. Ki Agus Dewantoro. Ya, kiranya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau akli maksiat selalu berbuat banyak, marilah baca sholawat agar diriku selamat. Jangan